Kalau dari satu indukan itu bisa menghasilkan sekitar 15.000 ekor sampai 50.000 ekor, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ada Peluang. Ada peluang pasti ada. Hari ini saya bersama Mas Rio. Mas Rio sendiri adalah pemilik dari Rio Koi Farm. Tepatnya di mana ini, Mas? Tepatnya di Desa Ajung, ancar-ancarnya SD Ajung 5 dah. SD Ajung 5, oke. Mas Rio sendiri adalah pelaku usaha budidaya ikan koi dan jual beli ikan koi ya, Mas ya? Iya. Mas Rio, mulai kapan memulai bisnis ikan koi ini, Mas? Saya mulai bisnis ikan koi semenjak tahun 2020, tepatnya bulan Maret. Bulan Maret 2020. Nah, Mas, kenapa sampean memilih budidaya ikan koi? Gimana ceritanya kok bisa berbudidaya ikan koi? Apa awalnya dari hobi atau gimana? Budaya atau usaha ikan koi ini karena harga dari ikan koi sendiri itu tetap stabil hingga saat ini. Tetap stabil hingga saat ini ya, Mas. Noh, Mas, ini kan ceritanya ikan koi ya, Mas ya. Kenapa kok sampean memilih ikan koi? Apa karena memang dari hobi atau memang suka sama ikannya atau gimana? Selain dari harga. Saya dari kecil memang suka ikan koi. Suka ikan koi, oke. Noh, Mas, untuk perawatan ikan koi sendiri itu bagaimana, Mas? Apa susah atau gimana? Untuk perawatan ikan koi sendiri ya menurut saya gampang-gampang susah lah. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Gimana kok bisa dikatakan gampang-gampang susah, Mas? Susahnya di mana, gampangnya di mana itu? Susahnya waktu ikan koi kita sakit, kita harus ngerawat sampai ikan koi itu sembuh. Dan gampangnya ya kita kalau sudah punya ikan koi sehat, kita tinggal ngasih makan aja, ngerawat aja. Ngerawat ya, Mas. No, Mas, misalkan nih ada ikan sakit nih, gimana cara perawatan ikan sakit itu, Mas? Cara perawatan ikan sakit sendiri versi saya itu cuma pakai garam, terus ada alat dari dunia perkoian itu namanya heater. Kalau kita butuhkan waktu ikan koi kita sakit, itu aja sih. Kalau saya. Apa enggak ada, apa tetap dikumpulkan jadi sama satu akuarium atau yang sakit itu dipisahkan atau gimana, Mas? Kalau untuk ikan koi yang sakit itu sendiri kita harus pisahkan, cepat-cepat pisahkan. Kenapa itu, Mas, kok harus dipisahkan? Karena takutnya menular ke ikan yang sehat, Mas. Oh, ikan yang lain gitu ya. No. Hanya berarti kalau ikan sakit segera dipisahkan, terus mungkin istilahnya dikarantina ya, Mas ya? Dikarantina. Dikarantina, dipisahkan agar tidak menular sama ikan-ikan yang sehat. Iya. Kalau sudah sehat, kita tinggal tiap hari ngasih makan. Iya, tinggal menikmati saja. Oh, tinggal menikmati. Nah, Mas, ketika sampean mulai usaha budidaya koi, itu kan ada suka duka dalam sebuah usaha ya, Mas ya? Hal yang paling sedih ketika berbudidaya ikan koi, bisnis ikan koi itu apa, Mas? Hal yang paling sedih di usaha ikan koi ini ketika namanya ikan koi kan punya nyawa. Iya, betul. Yang paling sedih ya waktu ikan kita mati. Ikan mati gitu ya? Iya. Nah, Mas, ketika barusan sampean bercerita tentang sedihnya ketika ikan itu mati, epic moment atau memang yang sangat sampean berkesan ketika budidaya ikan koi sampai sekarang, tetap ingat itu apa, Mas? Tetap ingat dan berkesan. Di dalam usaha koi ini saya yang paling berkesan adalah saya memulai usaha koi ini dari modal yang cukup kecil, lumayan terbilang kecil, Mas. Kalau boleh tahu berapa modal awal itu, Mas? Modal awal saya di dunia koi ini adalah mungkin sekitar 800 ribuan lah. 800 ribu di modal awal. Di modal awal. Sampai sekarang terus bertambah. Sampai sekarang ya alhamdulillah berkembang. Rio, nah Mas Rio sendiri kan juga budidaya, Mas ya. Berarti kan mengawinkan ikan itu, Mas? Iya. Nah, kalau mengawinkan ikan itu gimana sih, Mas, caranya, Mas? Caranya ya kita seperti pada umumnya aja, Mas. Misalkan kita punya ikan jantan 3 atau 2 ekor itu betinanya 1, Mas. Oh, berarti 1 betina dengan 3 jantan? Iya, 3 jantan atau 2 jantan. Perawatan berikutnya gimana, Mas? Setelah proses pemijahan ikan itu sendiri, setelah ikan itu
jam 7 pagi kita angkat, maksimal jam 7 pagi kita angkat. Lalu induk ikan itu sendiri harus kita karantina ulang. Dikarantina ulang. Karantina ulang. Tujuannya biar kenapa, Mas? Tujuannya adalah menghilangkan bakteri-bakteri yang menempel pada telur, Mas, menempel pada badan induknya. Nah, dari satu indukan itu, Mas, dari satu betina dan 3 jantan itu bisa menghasilkan anakan berapa ribu itu, Mas? Kalau dari satu indukan itu bisa menghasilkan sekitar 15.000 ekor sampai 50.000 ekor, Mas. Nah, umumnya berapa kalau Mas Rio sendiri, Mas? Umumnya saya kalau menetaskan itu 40.000 ekor ke atas. Berarti bisa dikatakan sukses ya, Mas ya? Sukses. Nah, Mas Rio, itu ketika masih kecil-kecil itu gimana, Mas, perawatannya? Atau sampai langsung jual ketika kecil atau sampai rawat sendiri atau gimana, Mas? Kalau masih kecil perawatannya setelah menetas 2 hari setelah menetas, kita perawatannya pakai kasih makan aja, Mas, sama aerator. Kasih makannya kita pakai kuning telur yang sudah dikukus. Itu pakannya saya kalau di sini pakai kuning telur itu 2 kali sehari. 2 kali sehari. Jadi pagi sama sore. Untuk ikan yang masih ukuran Untuk kecil ya, Mas? Ukuran kecil. Nah, itu kapan siap dijual, Mas, ikan? Apa ketika dijual waktu kecil atau langsung dibesarkan dulu atau gimana? Kalau siap jualnya, saya siap jual di atas usia 2 minggu. Di atas usia 2 minggu ikan ini langsung dijual ya, Mas ya? Iya. Dengan harga berapa itu, Mas? Dengan harga itu di sini per 1.000 ekornya 75.000 sampai 100.000. Per 1.000 ekor. Per 1.000 ekor. Per 1.000 ekor itu harga sampai dari 75.000 sampai 100.000. Sampai 100.000. Dengan satu kali bertelur sekitar 40.000. Wah, 40.000. lumayan juga ya, Mas ya, dari Lumayan. hanya berjualan anakan ikan koi. Nah, itu semuanya sampai jual atau dibesarkan atau gimana, Mas? Sebagian saya jual, sebagian saya besarkan sendiri. Besarkan sendiri. Nah, Mas Rio, kita sudah ngobrol banyak tentang masalah ikan koi yang mulai dari perawatan harian, terus cara pemijahan. Nah, harapan dari Rio Koi Farm sendiri ini ke depannya gimana, Mas? Harapan dari Rio Koi Farm sendiri ya minimal go internasional lah. Go internasional, siap. Pengen jadi eksportir mungkin atau Pengen gimana? jadi eksportir Pengen juga. jadi eksportir. Nah, Mas, terakhir pesan-pesan buat teman-teman yang ingin memulai buka usaha apa itu, Mas? Kan kadang banyak teman-teman yang ragu, yang bingung, bimbang. Sedangkan sampean kan sebagai pelaku usaha, mungkin ada pesan-pesan khusus, Mas? Pesan-pesan buat teman-teman yang baru memulai usaha. Pertama, niat. Kita banyak berdoa minta sama Tuhan supaya diberi kelancaran. Dan satu yang terpenting, jangan takut gagal dalam memulai usaha. Siap, oke. Oke, jika dari saya tarik kesimpulan, mungkin dari Mas Rio, pertama harus niat ya, Mas ya? Iya. Harus niat berdoa sama Yang Kuasa agar diberikan kelancaran. Yang kedua, jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Oh ya, oke, untuk teman-teman yang ingin cari ikan koi bisa langsung datang kemana nih, Mas, alamatnya? Alamatnya Desa Ajung, Kalisat, lebih tepatnya di pojok lapangan SD Ajung 5. Noh, Rio Koi Farm sendiri nih berjualan ikan koi apa aja, Mas? Rio Koi Farm sendiri berjualan segala jenis ikan koi. Segala jenis ikan koi dari ukuran? Dari ukuran kecil hingga yang ukuran lumayan besar. Lumayan. Oh ya, untuk teman-teman yang mau cari ikan koi bisa langsung hubungi Mas Rio. Tepatnya di mana ini, Mas? Di Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, tepatnya di pojok lapangan SD Ajung 5. Pojok lapangan SD Ajung 5. Noh, mungkin ada Facebook, Instagram. Oh iya, Facebook saya itu Rio. Rio. Namanya Rio aja. Rio aja? Iya. Oke. Instagram, Mas? Instagramnya Satrio Nuk 0707. 0707. Noh, Mas Rio Koi Farm sendiri berjualan apa aja, Mas? Di sini di Rio Koi Farm kita jual segala jenis ikan koi. Segala jenis Khusus ikan koi. Dari ukuran? Dari ukuran kecil hingga lumayan besar. Lumayan besar. Oke. Bisa hubungi langsung nomor WA. Berapa nomornya, Mas? Nomor WA saya 0895 3350 13268. Oke. Terima kasih Mas Rio telah memberikan waktunya kepada tim channel Ada Peluang. Semoga penjelasan-penjelasan dari Mas Rio bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada peluang, pasti ada. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.